Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Hendri dengan NIM M0403241009. Kali ini saya akan memaparkan presentasi akhir dari proyek DPP, desain pengalaman pengguna terkait produk Avon Loyalty dengan task memberi feedback. Oke, sebelum masuk ke bagian review singkat, kali ini saya akan menjelaskan teori referensinya terlebih dahulu. Kami menggunakan user-centered design bisa diproses di mana prinsip utamanya sini desain yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang pengguna, terus tas-tas mereka, dan lingkungan tempat mereka beraksi. Kenapa hal ini dilakukan? Kami membagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama, mengurangi cognitive load, yang pengaplikasiannya di prototipe saya, yaitu pemisahan kategori, daftar outlet, dan form yang bersih. Kenapa? Pengguna yang ingin memberi komplain atau masukan biasanya sedang dalam kondisi emosi yang kurang baik atau terburu-buru. Makanya desain form di sini dibuat linear agar mereka nggak perlu berpikir keras saat mengisi data. Selanjutnya ada efektivitas dan efisiensi. Untuk pengaplikasiannya sendiri yaitu integrasi tombol voting chat dan direct feedback. Kenapa ya seperti ini? Yaitu untuk memastikan tugas selesai dengan seminimal mungkin tanpa pengguna tersesat. Selanjutnya ada positive reinforcement, yaitu pengaplikasiannya ketika konfirmasi berhasil mendapatkan reward berupa poin. Karena ini untuk mengubah aktivitas feedback yang tadinya dianggap merepotkan menjadi sebuah pengalaman yang menguntungkan dan memuaskan bagi pengguna. Nah, selanjutnya untuk review singkat, ringkasan produknya. Saya di sini memilih produk dari aplikasi Food and Beverage yang bernama Avon Loyalty, yaitu restoran berupa penjualan utamanya yaitu menu bakso Avung. Dan di sini tas yang saya pilih yaitu memberikan feedback. Kenapa saya memilih tas ini? Karena pada aplikasi Avon Loyalty, tas memberikan feedback itu sulit ditemui dan juga saat kita memberikan feedback, kita eh, tidak tahu validasi bahwa pesan itu terkirim ataupun saat kita mengechat adminnya juga kita belum tentu nyaman terhadap visual, visual yang didapatkan. Oke, selanjutnya untuk ideation map-nya. Di sini saya membagi menjadi 8 proses utama idea. Lalu kita membagi menjadi 3 klaster dan untuk temuannya sendiri yaitu adalah melakukan restrukturisasi pada halaman utama dengan memindahkan icon feedback dan memperbaiki interface chat menggunakan sistem template dan penambahan poin loyalty yang digunakan sebagai motivasi untuk meningkatkan partisipasi pengguna dalam memberikan feedback. Nah, untuk desain opportunity-nya, saya mengidentifikasi berdasarkan hasil brainstorming tadi, peluang utamanya terletak pada tampilan halaman utama dan perbaikan alur pemberian feedback agar lebih mudah dilakukan. Kenapa? Karena memindahkan akses feedback ke tempat yang lebih mencolok dan menerapkan template pengisian data akan meningkatkan aksesibilitas serta efisiensi pengguna saat melaporkan kendala. Untuk proses ideasinya, saya menggunakan metode brainstorming dan jumlah ide-nya sebanyak 8. Untuk evaluasi ide-nya, dilakukan pengelompokan clustering ke dalam 3 kategori utama, yaitu navigation and accessibility, UI, dan UI, UX, dan incentive motivation. Nah, untuk alternatif solusi yang dipertimbangkan, gambaran singkatnya yaitu me- ada satu ide yang saya pertimbangkan, yaitu memberikan notifikasi secara langsung sesaat setelah memberikan feedback. Untuk kelebihannya sendiri yaitu memberikan validasi lebih bagi pengguna setelah memberikan feedback bahwa feedbacknya benar-benar terkirim ke pihak aplikasi. Untuk kekurangannya, pengguna cenderung mengganggu eh, eh, ide ini cenderung mengganggu pengguna dan menghalangi halaman tampilan yang sebelumnya sudah divalidasi oleh tampilan di halaman konfirmasi berhasil. Nah, terus saya kenapa memilih solusi finalnya? Saya hubungkan dengan problem statement sebelumnya. Kami milih untuk memprioritaskan pemindahan icon feedback dan pembuatan template pengisian data karena masalah utama yang ditemukan ini adalah sulitnya akses dan alur pengisian yang tidak terstruktur. UX goalnya sendiri, karena kita menggunakan sistem template, seperti ada subjeknya, kita bisa milih outletnya yang udah dipilih, terus kita isi emailnya, pesannya apa, sama lampiran berupa foto. Ini membuat menjadi mudah dan terstruktur. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi of use dan mengurangi error rate saat pengguna memberikan laporan. Motivasinya untuk ke pengguna yaitu penambahan insentif point loyalty diintegrasikan sebagai reward system untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dalam memberikan feedback. Nah, untuk prototypingnya, value di sini yaitu dengan menggunakan sistem template,
dan singkatnya navigasi dalam penyelesaian task, diharapkan pengguna lebih mudah mengisi feedback dan tidak kesulitan mencari fitur tersebut. Nah, untuk prototyping alurnya, yang pertama di dashboard utama, di, si- eh, di sini terdapat tombol chat feedback yang langsung ditemukan pada halaman utama. Lalu pengguna diarahkan kepada halaman feedback utama yang terdiri dari template yaitu kategori, outlet, email, pesan, dan lampiran bisa berupa foto atau PDF atau apapun itu untuk mendukung feedback. Nah, selanjutnya ketika kita milih kategori akan muncul drop down kayak gini, pilihan kategorinya apa yang sudah distrukturin. Lalu untuk daftar outletnya, kita juga bisa cari outlet yang mau kita kasih feedback apa. Bisa cari atau pilih langsung di sini, halaman utamanya. Lanjutnya untuk emailnya kita ketik sendiri, dan pesannya juga kita ketik sendiri. Lalu untuk eh, lampirannya, akan muncul menu ke menu upload file eh, ke atas, dan kita pilih salah satu. Nah, di sini juga ada hidden gem, di mana kalau misalnya kita mau ngobrol langsung live chat dengan admin, di sini ada tombol yaitu chat feedback dan akan diarahkan ke halaman ini. Untuk proses finalnya sendiri, ketika semua sudah diisi, baru akan bisa tombol kirim dan kita akan mendapat reward. Nah, perubahannya utama. Nah, perubahan utamanya dibanding produk sebelumnya, perubahan utama terdapat pada alternatif pemberian feedback. Pada prototyping yang ada di sini ada dua alternatif penyelesaian task, bisa dengan template satu arah ataupun chat dengan admin langsung dua arah. Nah, perubahan langkahnya, langkah yang hilang di sini adalah halaman notifikasi yang tidak ada hubungannya dengan pemberian feedback. Kami memberi solusi berupa penyederhanaan navigasi dengan menaruh fitur feedback di halaman utama agar mudah ditemukan. Untuk solusi desain desain terhadap persona-persona yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk user pain point-nya, kesulitan menemukan fitur untuk memberikan masukan atau keluhan karena posisinya itu tersembunyi atau tidak terlihat jelas di halaman utama. Untuk solusi desainnya, saya memindahkan dan menonjolkan icon feedback menjadi floating action button berwarna merah yang mencolok di pojok kanan bawah dashboard utama, yaitu sebelah sini. Karena meningkatkan findability dan accessibility agar pengguna seperti salah satu persona saya yang bernama Ziad tidak perlu membuang waktu menjelajahi menu hanya untuk mencari tombol bantuan. Nah, untuk secara garis besar, desain sistem dan style desain saya itu seperti ini. Typography menggunakan auto sans trail, colornya menjadi lebih ke Afung loyalty-nya itu sendiri, merah, birunya, dan hitam. Icon-iconnya juga di sini bisa dilihat sendiri. Nah, untuk itu, di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada konsistensi, yang penerapan di UI-nya yaitu penggunaan aset visual yang seragam dari desain sistem Afung Loyalty, seperti font family Noto Sans Hebreo, palet warna utama seperti warna merah dan birunya, serta pustaka komponen dan ikon yang distandarisasi. Untuk teori dan landasannya yang yang direferensikan yaitu teori dari Jacob Slough. Pengguna menghabiskan sebagian besar waktu mereka di aplikasi lain dengan menjaga konsistensi elemen visual seperti bentuk button, jenis ikon pesan, dan form field. Pengguna nggak perlu mempelajari ulang cara kerja terbuka aplikasi Akun Loyalty saat berpindah halaman. Kedua, ada hierarki visual, di mana penerapannya ada penggunaan warna merah dominan pada tombol aksi utama seperti tombol kirim, pada form feedback, dan tombol kembali ke beranda pada halaman konfirmasi sukses. Warna ini sangat kontras dibanding latar belakang netral atau teks biasa, yang menandakan kalau itu gampang dilihat dan orang mudah tertarik. Untuk teori dan landasannya sendiri, kontras warna dan ukuran mengatur jalurnya mata pengguna. Komponen utama sengaja dibuat lebih mencolok untuk mengarahkan pengguna menyelesaikan tugas secara instan tanpa kebingungan menentukan aksi berikutnya. Lalu yang terakhir ada umpan balik sistem, di mana penerapan di UI-nya itu ada penyediaan halaman khusus konfirmasi berhasil dengan komponen ikon centang dan sukses berukuran besar setelah pengguna menekan tombol kirim. Untuk teori dan landasannya kita menggunakan Nielsen's heuristic, yaitu sistem harus selalu memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi melalui umpan balik yang cepat dan tepat. Halaman konfirmasi ini memberikan kepastian mutlak pada pengguna bahwa laporan masukan mereka telah diterima dan aman oleh sistem. Selanjutnya, masuk ke bagian user testing plan. Untuk tujuan testingnya yaitu mengevaluasi efisiensi alur
dalam pengisian form feedback aplikasi Avon Loyalty. Nah, alur baru ya. Mengidentifikasi kendala navigasi yang mungkin dihadapi pengguna saat mencoba melaporkan masalah via aplikasi. Untuk metode yang digunakan itu sendiri yaitu task-based usability testing secara sinkronus menggunakan platform Maze. Untuk tujuan testingnya, pertama, jumlah partisipannya ada 6 dan karakteristik dan kesesuaian persona yang akan dijadikan calon partisipan yaitu mahasiswa atau pengguna aplikasi food and beverage yang memiliki karakteristik kemudahan mencari tombol feedback dan mencari validasi bahwa pesan telah terkirim. Untuk metrik usability-nya ada success rate, misclick rate, dan average time spent. Skandal dari penggunaan pengujiannya, pelaksanaannya seperti partisipan diberikan tautan Maze dan mengerjakannya secara mandiri asinkronus. Untuk perangkatnya itu device mereka pribadi dan teks instruksinya yaitu kamu baru saja mengunjungi salah satu outlet dan menemukan masalah pelayanan menggunakan fitur feedback yang ada di aplikasi untuk melaporkan masalah tersebut dengan memilih kategori dan outlet yang sesuai. Kirimkan laporan Anda hingga berhasil mendapat poin reward lalu kembalilah ke halaman utama. Ini sesuai dengan alur prototyping itu sendiri. Di sini ada dokumentasi bahwa eh, saya memberikan ke teman-teman saya untuk testing hasil prototyping saya. Nah, hasil user testingnya, pertama saya mau memberi informasi hasil temuan positifnya terlebih dahulu. Nah, sebagian besar user, yaitu 5 dari 6 berhasil menyelesaikan task memberikan feedback dengan success rate sebesar 83,3%. Selain itu, juga terdapat salah satu user yang mampu menyelesaikan task hanya dalam kurun waktu 36,5 detik dan misklik di angka 38,5%, di bawah rata-rata yang di angka sebesar 58,3%. Nah, untuk temuan negatifnya, ditemukan misklik pada beberapa area di halaman utama sebelum berhasil menemukan tombol feedback, yaitu pada persona yang ini. Dia bolak-balik di halaman profil. Lalu, beberapa partisipan sempat salah mengklik alur menuju halaman chat feedback, padahal instruksinya adalah mengisi form laporan. Di sini kan ada form isi laporan, lalu di bawah sini ada chat feedback. Mungkin dia bisa dibilang explore terlalu lebih dalam. Nah, untuk hasil user testingnya, temuan temuan yang saya temukan ada dua, yaitu vulnerability issue eh, dengan severity-nya moderate. Pengguna membutuhkan waktu beberapa detik lebih lama untuk menyadari letak tombol floating action button yang di halaman utama tadi pada awal pengerjaan. Lalu yang kedua ada information architecture atau navigation issue dengan severity minor. Terjadi distraksi navigasi di mana pengguna sempat bingung membedakan antara tombol untuk masuk ke form laporan tertulis dengan tombol untuk live chat dengan admin di halaman yang form tadi. Nah, untuk hubungan UX dan usability goals-nya dari user testing tadi, pertama di usability goals ada efisiensi dan di sini sudah tercapai ya. Penggunaan time platform dengan pilihan drop-down terbukti menghemat waktu pengisian data keluhan. Hal ini tervalidasi melalui metrik average time spent di Maze yang menunjukkan durasi pengerjaan task yang singkat. Lalu ada error prevention, ini juga sudah tercapai. Fitur pemilihan kategori di daftar outlet berhasil meminimalkan kesalahan input data seperti salah ketik nama cabang yang seringkali menghambat proses investigasi internal. Lalu learnability ini belum sepenuhnya tercapai karena masih ada salah satu persona salah satu persona yang ditemukan angka misclick rate-nya pada dashboard pertama menunjukkan bahwa posisi atau penanda visual awal untuk tombol feedback masih membutuhkan sedikit adaptasi bagi pengguna baru. Ya, untuk UX goal sendiri eh, sebagai keseluruhannya sudah tercapai. Yang pertama ada satisfying, yaitu halaman konfirmasi sukses dengan efek visual yang jelas serta pemberian reward instan berupa plus 500 poin memberikan kepuasan psikologis yang tinggi kepada pengguna di akhir tugas. Lalu ada helpful, alur baru ini nilai sangat membantu pengguna dalam menyalurkan aspirasi atau komplain secara terarah tanpa perlu bingung memikirkan format tulisan laporan. Terakhir ada transparent, yaitu pengguna mendapatkan transparansi informasi yang jelas pada halaman akhir bahwa laporan itu telah diterima, sedang ditinjau, dan poin reward telah berhasil ditambahkan ke saldo mereka. Nah, masuk ke bagian akhir, refleksi dan kesimpulan. Untuk validasi solusi penanganan masalah, apakah problem yang di awal itu berhasil ditangani? Eh, Menurut saya iya, karena masalah utama terkait rumitnya navigasi, pemberian masukan dan tidak strukturnya format laporan berhasil diselesaikan melalui
Kita menggunakan pakai form dan status kategori, lalu ada tombol floating action button di dashboard, serta kita menggunakan pemanfaatan incentive point ketika sudah mengirim hasil feedbacknya. Untuk UX atau usability cost summary-nya, yaitu target efisiensi, error prevention, satisfying, helpful, dan transparan berhasil dipenuhi dengan baik berdasarkan data pengujian Maze. Untuk iterasi berikutnya akan difokuskan penuh untuk mengoptimalkan aspek learnability. Nah, insight dari tahapan design thinking. Menurut saya, desain pengalaman pengguna yang baik nggak hanya berfokus pada keindahan antarmuka visual, melainkan bagaimana produk mampu mengalami kondisi emosional pengguna. Misalnya pengguna yang sedang komplain untuk memberikan feedback ini, lalu memberikan solusi yang solutif, transparan, dan mengapresiasi waktu mereka. Untuk rencana sendiri, kalau misalnya proyek ini lanjutin, iterasi fokus terdekatnya yaitu mengoptimalkan learnability pada halaman dashboard pertama dengan menguji variasi ukuran tombol feedback atau menambahkan panduan petunjuk kontekstual saat pertama kali aplikasi dibuka. Di sini ada lampiran dari Figma, dan prototype. Dan sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.